Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi dan pencerahan dari kegiatan yang saya lakukan di seharian ini. Hari ini hari Senin, tanggal 15 November 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari Senin ini adalah bagi sebagian orang hari yang penuh dengan kepadatan, penuh dengan aktivitas, sehingga di jalan raya biasanya macet, di jalan raya biasanya crowded gitu ya. Orang yang Sabtu Minggu libur, Senin kembali bekerja, membuat di jalan itu penuh sesak dengan banyak orang. Apalagi di jalan-jalan utama itu biasanya ramai gitu ya. Hal ini membuktikan bahwa banyak orang itu bekerja. Kalau tidak ada yang bekerja tentu sepi. Kemarin ketika pandemi masih parah-parahnya dan semua itu bekerja di rumah, jalan sepi. Saya ingat ketika waktu itu saya jalan di Surabaya gitu ya, jalannya sepi. Serasa seperti liburan akhir raya Idul Fitri. Jadi sepi jalannya. Kenapa? Karena semua orang ada di rumah. Tapi ketika kasus COVID-nya sudah melandai, sudah bisa ditekan, orang kembali beraktivitas. Bahkan tadi saya lihat di jalan sepertinya sudah mendekati normal, hanya bedanya pakai masker gitu aja. Tapi ramainya sudah hampir seperti semula. Apalagi ada sekolah yang sudah mulai aktivitas gitu ya, sehingga kondisi di jalan sudah kembali ramai seperti sebelum pandemi ditetapkan. Yang ingin saya bahas adalah ketika ada orang mengatakan dia tidak kaya karena tidak bekerja. Sepertinya ini salah gitu ya. Karena semua orang faktanya bekerja. Semua orang di jalan dia beraktivitas, dia ke kantor, ke tokonya, ke berbagai tempat di mana dia bekerja. Tapi kenapa hanya sedikit orang yang kaya? Kenapa justru orang yang terlihat bekerja keras hidupnya menjadi tidak nyaman, hidupnya susah? Ya, ini sebetulnya mungkin kalau dulu dari kecil kita semua diajarkan bahwa kalau kamu mau hidupmu enak, kerja keras ya. Kalau kamu mau hidupmu bagus, kamu kerja keras dari pagi, berangkat pagi, pulang sore dan sebagainya. Tapi kenyataannya, lihat saja di sekitar Anda, teman-teman Anda gitu ya, tetangga Anda, semuanya bekerja. Tapi yang kaya, yang punya mobil bisa dihitung kan? Berarti kalau begitu bukan kerja keras yang menentukan orang itu kaya atau tidak. Karena kalau Anda mengatakan kerja keras, berarti kan harus terlihat keluar keringat gitu ya, terlihat capek, terlihat letih. Justru orang-orang yang ada di fase itu, yang ada di domain itu, hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dia bekerjanya itu tidak keluar keringat yang banyak, tidak terlihat capek, tidak terlihat letih, itu justru lebih banyak uangnya, lebih bagus hidupnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat, kita buktikan bahwa memang bukan kerja keras yang membuat orang itu menjadi hidupnya nyaman. Sehingga ketika beberapa waktu yang lalu ada kasusnya si Baim Wong, dia memarahi kakek yang dia mengatakan kerja dong biar dapat uang gitu ya, kerja keras. Ini banyak menuai kontra bahwa kakek ini sudah bekerja, dia sudah jualan, tapi memang hidupnya tidak nyaman. Si Baim juga bekerja kan, sama-sama bekerjanya, tapi hasilnya berbeda. Bukan kerja kerasnya. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa yang membuat orang itu kerja
tapi tidak bagus hasilnya karena lingkungannya memang penuh dengan kemiskinan. Dia berada di sebuah ekosistem, di sebuah lingkungan yang dari kecil itu mengajarkan tentang kemiskinan. Susah untuk dapat uangnya, susah untuk dapat keinginan gitu ya. Tidak ada mobil yang bagus, kemudian susah untuk membeli barang dan sebagainya. Nah, ketika orang itu tetap seperti itu, maka hidupnya jadi susah terus meskipun dia bekerja keras. Dan faktanya banyak orang sampai dia meninggal, dia bekerja keras tapi hidupnya juga tidak baik-baik, hidupnya juga tidak nyaman, mobilnya tidak ada gitu ya, rumah tidak ada, mobilnya tidak ganti-ganti. Itu banyak sekali. Bahkan ada yang dia lahir dari keluarga miskin, meninggal pun miskin. Ada sebuah quotes dari siapa ya, saya pernah baca gitu, bahwa ketika kita terlahir dari keluarga miskin itu sudah takdir. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu kebodohan kita sendiri. Nah, ini yang harus kita camkan. Artinya apa? Ketika Anda terlahir dari lingkungan, dari keluarga yang tidak mampu, lingkungan yang miskin, ya sudah, itu Anda terima dong, karena tidak mungkin Anda milih sebelum keluar kan. Oh, saya milih lahir di anaknya orang kaya, itu tidak bisa. Takdirnya Anda sudah terlahir di lingkungan yang seperti itu. Tapi dalam perjalanannya Anda boleh berpikir, kita boleh memilih untuk hidup lebih baik, untuk hidup menjadi kaya. Itu pilihan Anda, itu dari cara berpikir Anda, sehingga nanti ketika Anda tua, ketika Anda meninggal, tidak meninggal dalam keadaan kemiskinan, tidak hidup tua dalam keadaan kesusahan. Kalau itu terjadi, itu karena kebodohan Anda sendiri, bukan takdir, bukan garis jalannya Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi karena kebodohan Anda sendiri. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena Anda tidak mau belajar, tidak mau untuk berpikir yang benar, tidak mau untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik, tidak mau beraktivitas untuk hal-hal yang mengkayakan, sehingga hidup Anda tetap saja bahkan sama dengan orang tua Anda yang maaf juga susah. Makanya itu yang saya bilang, kita manusia, saya, Anda semuanya diberikan Tuhan alat yang namanya pikiran untuk berpikir, untuk memilih apakah mau hidup yang terus tidak nyaman ataukah mau mengganti kehidupannya menjadi lebih kaya, menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, kalau Anda mendengarkan Jaya Kehidupan, nonton video Jaya Kehidupan, Anda baca blog saya, Anda baca buku 10 keajaiban pikiran, Anda baca buku kitab sugesti, Anda pasti menemukan bahwa hidup manusia tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Bukan hanya makanan yang penting, tapi isi kepala Anda. Kalau isi kepala Anda itu hal-hal yang miskin, hal-hal yang susah, ya jangan salahkan hidup Anda susah. Jangan protes dengan Tuhan. Banyak orang menganggap ini sudah kehendak Tuhan, sudah takdir Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah membuat manusia menjadi susah. Tuhan tidak pernah membuat manusia menjadi tidak nyaman. Kesusahan dan ketidaknyamanan itu hasil dari apa yang Anda pikirkan sendiri. Camkan ini, renungkan, dan sadari. Saat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.